Saya melihat banyak di sosial media yang menghina bangsa kita ini. Kenapa? Banyak pengemis di sosial media. Macam-macam dia buat supaya dikasih gift. Kerjanya itu ngemis. Sawer dong, sawer dong. Ada itu dari Jawa Barat, joget-joget nggak karu-karuan. Tujuannya apa? Supaya disawer orang. Itulah mata pencarian. Ada yang ngemis dengan baca ayat. Macam-macam caranya, tapi aslinya itu lagi ngemis semua. Orang yang begini memperkaya diri, menambah hartanya dengan meminta-minta tadi, sama dia dengan menambah api neraka jahanam masuk ke dalam perutnya. Makanya seandainya Allah takdirkan pun kita susah, miskin, tidak apa-apa. Miskin bukan bertanda mulia, bukan pertanda hina. Andai kata Allah takdirkan kita miskin sekali, tidak apa-apa. Karena memang Allah menetapkan ada yang kaya, ada miskin, ada berkecukupan, ada yang berkekurangan. Tidak apa-apa. Yang penting apa? Tetap jaga harga diri. Malam ini kita sambung membahas talbisul iblis alal fuqara, tipu daya iblis terhadap orang-orang fakir, orang-orang miskin. Ternyata iblis bukan cuma menipu, memperdaya orang-orang yang berharta ataupun orang-orang kaya, orang miskin pun tak luput dari tipu dayanya. Ya. Orang miskin pun tak luput dari tipu dayanya. Maka kalau ada orang suka nipu orang miskin, sama dengan iblis. Ada nggak orang begitu? Ada. Dia jual atas nama rakyat miskin. Dapatlah dia duit. Duitnya kemana perginya? Ke kantong dia sendiri. Terjadi bencana, datang bantuan, mestinya untuk korban bencana, disikat juga sama dia, sama dengan iblis. Nah, jadi iblis saking dahsyatnya tipu daya dia, orang miskin, orang fakir pun tak luput dari dia. Baik, mestinya orang-orang miskin, orang fakir ini jangan ditipu lagi, kasihan. Tapi iblis nggak kasihan dengan itu. Waqad labisa iblis alal fuqara. Sesungguhnya iblis membuat tipu daya terhadap orang-orang fakir, orang-orang miskin. Faminhum may yadhharul faqr. Ada yang dengan sengaja menampakkan kemiskinan, wa huwa ghani, padahal dia sebenarnya kaya. Ya. Jadi berpura-pura miskin itu pun termasuk tipu daya iblis. Harta dia ada, tapi pakai baju compang-camping, itu nggak boleh. Harta dia ada, pakai sendal yang jelek, itu nggak boleh. Harta dia ada, pakaiannya kusut, buruk. Kenapa dia lakukan itu semua? Semata-mata supaya tidak dianggap kaya. Karena sebagian orang sengaja menyembunyikan kekayaannya. Kenapa? Karena dia tak mau orang tahu dia kaya, atau dia tak mau orang lain tahu bahwa dia berduit. Kenapa? Kalau orang tahu dia berduit, banyak yang minta pinjaman, banyak yang minta sumbangan, ya, banyak yang tiba-tiba datang pengen cari keuntungan. Akhirnya dia berpenampilan sebagaimana orang fakir.
Ini sesuatu yang tidak dibolehkan. Dan ini bagian dari talbisul iblis. Ya. Sebagian orang menyangka, oh itu kan bagian dari sifat tawadu. Dia kaya tapi pakainya jelek, dia kaya sendalnya jelek. Itu bukan bagian dari tawadu, tapi bagian dari tipu daya iblis. Maka kalau kita ada rezeki, beli pakaian yang bagus, ya. Boleh nggak kita memakai pakaian yang bagus? Boleh sekali dong, ya. Kalau memang Allah beri kita rezeki, buat rumah yang bagus, boleh nggak? Sangat boleh. Bahkan Nabi SAW sebut dalam hadis, arba'un minas sa'adah. Ada 4 hal yang menyumbang kebahagiaan dalam hidup kita. Kalau kita punya 4 hal ini, insya Allah kita cukup bahagia. Apa yang pertama? Kata Nabi, al-mar'atu salihah, punya bini yang salihah. Bini kalau salihah, damai tenang hati suami. Tapi kalau tak salihah, ya Allah, makin cepat mati itu suami. Kenapa? Tertekan. Sampai ada suami rajin ke masjid, bukan karena mau dengar kajian, tapi karena tak tahan dicerewetin bininya di rumah, lari dia ke masjid. Daripada pecah kepala di rumah, lari dia ke masjid. Nauzubillah, kalau dapat bini yang tak solehah, itu tak ada ketenangan dalam hidup. Maka para ibu, jadilah istri solehah. Karena memang tujuan dari pernikahan itu salah satunya untuk mendapatkan sakinah, kedamaian, ketenteraman, ketenangan. Perempuan harus menciptakan itu, ya, harus menciptakan itu. Maka kata Nabi, penyumbang kebahagiaan pertama di dunia ini, al-mar'atu salihah, punya bini yang solehah. Yang kedua, kata Nabi, al-jaru salih, punya tetangga yang baik. Bini solehah tapi tetangga jahat, usil, gak tenang hidup, ya. Belum terbit matahari, dangdut sudah dibuat kencang-kencang. Apa ndak pusing kita? Setiap Sabtu Minggu karaokean seperti konser dia. Satu RT kedengaran, nggak peduli dia sama tetangga dia. Ya. Malam Minggu teman-temannya datang parkir sembarangan, sampai tetangganya mau parkir ke rumahnya pun susah. Bahaya. Makanya ada sebagian ulama tuh bilang begini, sebelum engkau membeli rumah atau membangun rumah, lihatlah siapa yang akan menjadi jiranmu, tetanggamu. Kalau tak mau bertetangga, buat rumah jauh-jauh. Tapi bisa-bisa tetangganya ular, ya kan, binatang-binatang, kan begitu jadinya. Tapi punya tetangga yang baik itu satu kebahagiaan. Yang ketiga kata Nabi, apa yang menyumbang kebahagiaan itu? Al-maskanul wasi', punya rumah yang lapang. Maka kalau orang bilang Islam nggak boleh punya rumah besar, kata siapa? Silahkan punya rumah yang lapang, dalam artian cukup untuk kebutuhan. Kalau bisa jangan sampai di rumah kita seperti sarden, menumpuk aja satu tempat. Apalagi ada anak perempuan kita, ada anak laki-laki, kan begitu. Udah pada dewasa, mau di mana kita letak? Itu kan butuh privasi. Dalam Islam suami istri harus ada privasi. Maka anak nggak boleh menyelonong masuk ke kamar ayahnya, nggak boleh. Dan kita sebagai orang tua pastikan kamar kita itu punya kunci. Jangan sampai anak kita menyelonong aja, crack, buka pintu masuk, nggak boleh. Ada privasi. Demikian juga dengan anak kita yang sudah dewasa. Anak perempuan kita misalnya sudah dewasa,
walaupun dia mahram kepada saudara laki-lakinya, tapi tetap harus ada privasinya. Buatkan dia kamar sendiri, kamar mandi sendiri, sebaiknya kalau mampu begitu. Dan itu membawa kebahagiaan. Baru yang ketiga kata Nabi, al-markabul hani, kendaraan yang bagus. Kalau kita punya kendaraan jelek, jalan-jalan tiba-tiba mati kan itu. Tiba-tiba dorong, itu kan gak bahagia. Punya kendaraan yang bagus, tidak harus mewah, penting bagus, nyaman dikendarai begitu. Nah, itu penyumbang kebahagiaan. Ya, jadi artinya kalau kita ada rezeki, Islam itu tidak menyuruh kita berpenampilan seperti gembel. Enggak. Justru orang yang ada rezeki tapi berpenampilan seperti gembel, dia ini tanpa sadar sedang ditipu oleh iblis. Jangan seperti gembel. Berpenampilanlah yang bagus. Tidak harus berlebih-lebihan juga. Tapi pakailah baju yang bagus. Pakailah kendaraan yang bagus. Pakailah, tempatilah rumah yang bagus kalau ada kemampuan. Dan itu konteksnya bukan pamer. Enggak. Dan justru itu bagian dari bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Analoginya begini. Kita hadiahkan orang baju, harganya mahal, tapi nggak dipakai. Setiap kali kita ketemu tetap pakai kaos oblong dia. Padahal ini baju kita beli satu helai aja 5 juta atau 7 juta. Misalnya batik nih, batik merek tertentu satu helai aja bisa 7 juta, 10 juta. Ya, di toko tertentu di Pekanbaru ini ada toko batik tertentu satu helai aja bisa 7 juta, 10 juta. Misalnya kita beli nih batik, pakai ya. Tiba-tiba itu orang nggak make. Kita yang ngasih kesindir nggak kira-kira? Sakit hati nggak kira-kira? Ini orang dikasih baju bagus-bagus, kok malah nggak dipakai? Kan begitu. Allah kalau ngasih kita rezeki, silahkan. Bukan untuk pamer. Kalau kita pamer dalam arti kita sombong kepada orang, tentu itu dosa, nggak boleh. Tapi silahkan kita sebagai seorang muslim jangan tampak terlihat kumuh, tertinggal, miskin, melarat. Nggak boleh. Kecuali mungkin nanti orang akan membawa dalil, Nabi pakaiannya ditampal, dijahit. Benar. Kenapa? Ya cuma itu pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti tidak boleh kita memakai pakaian yang bagus. Ya. Saya ada ketemu dengan seorang hamba Allah. Itu beliau jubahnya satu helai. Kalau duit kita bisa sekitar 10 juta sampai 15 juta. Beli di mana? Beli di Doha, Qatar. Kenapa? Ya, duit dia ada. Dan jubah itu dipakai sholat. Bagus. Dia bilang ke saya begini, Ustadz, dulu saya waktu bekerja, baju saya itu mahal-mahal. Sekarang saya sudah pensiun, ke masjid, ke surau, saya tetap pakai jubah yang bagus. Ini saya beli di Qatar, ini saya beli di Dubai. Ini kancingnya ini dibuat dari batu, dari mana? Dari Sri Lanka. Cantik seperti batu permata kancingnya saja. Jadi ada duit. Boleh nggak begitu? Boleh, asalkan tidak dalam arti sombong. Ini ndak, duit banyak, telekung yang dipakai keriput terus. Duit banyak, sholat pakai singlet yang bolong.
udahlah singlet bolong lagi kan begitu. Nggak boleh seperti itu dalam Islam. Bahkan itu termasuk bagian dari talbisul iblis. Ya, dari termasuk talbisul iblis itu faminhum may yadhharul faqr, orang yang menampakkan dirinya miskin wa huwa ghani, padahal dia adalah kaya. Kenapa dia begitu? Antaranya adalah fa in adhafa ila hadha su'al wal akhdhi minan nas. Tujuan dia adalah supaya dia tetap dikasihani orang, diberi bantuan, dan tetap bisa meminta-minta. Ada loh orang sebetulnya berkecukupan, tapi dia sengaja menyembunyikan kecukupannya supaya apa? Supaya tetap bisa meminta-minta. Ya. Mungkin kita pernah menonton berita, itu pengemis-pengemis yang ada di Jakarta, peminta-minta, itu memang sudah menjadi profesi mereka. Pernah wartawan cek ke kampung mereka, ternyata di kampungnya rumahnya udah pada gede, punya mobil, tapi hari-hari kerja dia apa? Meminta-minta, datang dengan pakaian yang lusuh, kusut, buruk. Supaya apa? Supaya tetap dipandang orang layak menadah tangan. Minta-minta terus. Ya. Jadi dia sengaja menyembunyikan kekayaannya supaya tetap bisa minta. Nah, ini tipu daya iblis kepada orang-orang yang seperti ini. Ya. Nah, makanya saat coba dihitung, ternyata pendapatan pengemis itu ternyata lebih tinggi ketimbang orang yang gaji bulanan. Orang gaji bulanan cuma berapa juta, ternyata dia dalam satu bulan bisa puluhan juta dia dapat. Dengan cara apa? Ngemis. Gak berhenti-berhenti. Ada yang menjual kecacatannya, misalnya buta, yang dijual butanya, sampai kapanpun jadi pengemis. Ada yang cacat pada kakinya, sampai kapanpun yang dijual itu kakinya. Ada cacat pada tangannya, sampai kapanpun yang dijual itu tangannya. Padahal seandainya, ini prinsip Islam, seandainya dia mau berusaha, selalu ada jalan. Saya melihat ada video seorang tukang, ya, itu jarinya nggak ada, jari-jari tangannya nggak ada sama sekali. Bisa dia nukang? Bisa. Video-video dia nukang banyak. Sekalian jadi konten kreator dia. Tukang sekaligus konten kreator. Pintar dia nukang. Artinya kalau dia mau, bisa. Tapi sebagian orang itu memang dijadikan sebagai ladang untuk terus meminta-minta. Andai kata duit dia 1 miliar pun dia akan tetap meminta-minta. Karena meminta-minta ini, mohon maaf, ini kadang-kadang bukan soal miskin, tapi sudah menjadi karakter. Ya, di sosial media, kita orang Indonesia ini sering disindir orang luar. Apa sindirannya? Mereka tulis, sir, money. Kenapa? Kalau orang luar datang ke Indonesia, pengen mudah urusannya mulai dari bandara, ini mohon maaf ini, cukup kasih duit, selesai. Orang antri di imigrasi untuk cop paspor, dia bisa dibawa masuk ke dalam. Bahkan paspor yang diambil oleh petugas itu dicop sendiri. Saya menyaksikan itu beberapa kali. Hampir setiap antri kalau ada orang asing, ada tuh petugas. Di bandara kita ini pun ada.
Dia ambil itu paspornya, dibawa masuk ke dalam, dicop langsung, dah langsung turun. Apa imbalannya? Duit. Apakah dia nggak ada gaji? Ada gajinya. Tapi memang ini mental peminta-minta, ya, mental peminta-minta, ya. Jadi mental peminta-minta ini ada yang berwajah lusuh, kusut, buruk, ada yang tidak. Peminta-minta. Kita mau ngurus pondok, butuh izin tanda tangan setingkat RT. Tahu nggak apa diajukan supaya ditandatangani? Diajukanlah MOU, intinya ingin menguasai sepenuhnya itu pondok. Kalau butuh karyawan harus dari kami, kalau butuh bahan pangan harus dari kami, kalau butuh tukang masak harus dari kami, ini harus dari, sama saja dia ingin merampas pondok itu. Tak habis pikir saya manusia begitu, tapi wujud. Nah, itu yang saya hadapi sekarang. Mentalnya, mental peminta-minta. Cuma tanda tangan. Jadi orang yang suka meminta-minta ini itu orang yang kena tipu daya iblis. Emang senangnya minta-minta. Nah, ya. Fa inna ma yastakthiru min nari jahannam. Orang yang begini memperkaya diri, menambah hartanya dengan meminta-minta tadi, sama dia dengan menambah api neraka jahanam masuk ke dalam perutnya. Makanya seandainya Allah takdirkan pun kita susah, miskin, tidak apa-apa. Miskin bukan bertanda mulia, bukan pertanda hina. Andai kata Allah takdirkan kita miskin sekali, tidak apa-apa. Karena memang Allah menetapkan ada yang kaya, ada miskin, ada berkecukupan, ada yang berkekurangan. Tidak apa-apa. Yang penting apa? Tetap jaga harga diri. Cara yang paling utama untuk tetap menjaga harga diri seorang miskin apa kata Nabi? Istighna'uhu 'anil nas. Jangan meminta-minta kepada orang. Jangan meminta-minta. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, ada orang miskin yang dianggap oleh orang jahil sebagai orang kaya. Kenapa? Karena mereka tak mau menampakkan kemiskinan, kesusahannya, dan tak mau meminta-minta. Itulah orang miskin yang bermarwah dan bermartabat. Ada orang miskin benar, tapi baru ngobrol sebentar udah cerita kesusahan terus, menjual kesusahan kemiskinannya supaya dikasihani. Itu terus. Nah, ini cara yang tidak benar, ya. Disebut dalam riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sa'alan nasa amwalahum, siapa yang meminta-minta harta orang lain, ngemis, minta-minta, takassuran, motivasinya untuk memperkaya diri, menambah harta, bukan karena udah nggak makan, tapi takassuran, untuk memperbanyak harta ataupun untuk meminta-minta begitu. Karena ada orang begitu. Fa inna ma yas'alu jamran, samalah dia meminta bara api untuk dimasukkan ke dalam perutnya. Sama. Yang dia minta itu tampaknya harta, tampaknya duit, tapi sebetulnya adalah bara api neraka jahanam. Nah, ya. Jadi itu bagian dari talbisul iblis, ya.
Selanjutnya wa illam yaqbal hadha ar-rajulu minan nasi syai'an wa kana maqsuduhu bi idharil faqr ay yuqal rajulun zahid. Ada juga orang berpenampilan miskin, melarat, susah, pakaiannya buruk, semuanya serba buruk, kelihatan susah. Supaya apa? Supaya dikatakan seorang yang zuhud. Ya, supaya dikatakan seorang yang zuhud. Zuhud itu apa? Tidak cinta terhadap duniawi. Sengaja dia berpenampilan begitu supaya dikatakan zuhud. Faqad ra'a, maka orang yang seperti ini sudah melakukan riya. Ya, orang yang seperti ini sudah riya, tidak ikhlas. Dia sengaja berpenampilan demikian semata-mata supaya orang mengatakan dia sebagai seorang yang zuhud. Nah, jadi ini jatuh kepada riya, ya. Ada juga orang, ini juga termasuk kena tipu daya iblis. Wa in katama ni'matallahi indah, dia menyembunyikan nikmat Allah yang ada pada dirinya, liyadhhara alaihi al-faqr, supaya tampak dia miskin, susah, melarat. Tujuan dia apa? Li'alla yunfiq, supaya dia tidak berinfak, supaya dia tak bersedekah, supaya dia tak berzakat. Padahal sebetulnya hartanya ada, duitnya ada, tapi dia sembunyikan. Tujuannya apa? Supaya dia tidak berinfak, supaya dia tidak bersedekah, dan supaya orang tidak meminta sedekah kepada dia. Maka orang yang seperti ini masuk kategori orang yang bakhil, miskin. Orang yang bakhil, bukan miskin, orang yang kedekut, pelit, ya. Ada disebutkan dalam satu riwayat, ya, bahwasanya ada seorang laki-laki, waqad dzakarna fi ma taqaddam, ada riwayat sebelum ini telah disebutkan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan badil hay'ah, Nabi melihat seorang laki-laki yang penampilannya buruk, tampak miskin, susah, melarat begitu. Faqala, lalu Nabi bertanya kepadanya, hal laka mimmal, ada enggak hartamu? Qala na'am, dia bilang ada wahai Rasulullah, tapi dia berpenampilan buruk, susah, melarat kelihatannya. Nabi tanya, ada enggak hartamu? Dia bilang ada wahai Rasulullah. Maka kata Nabi SAW, fal tara ni'matallahi alaik, ya, hendaklah perlihatkan nikmat yang Allah beri untukmu itu. Ini seperti yang saya sebut tadi, kalau Allah titipin kita nikmat lebih, silahkan pakai dan nikmati, asalkan tujuannya tidak menyombongkan diri atau meninggi diri. Tapi silahkan.
Yang perlu tawadu itu kan bukan pakaiannya, tapi hatinya dan akhlaknya. Silahkan misalnya kita punya baju mahal, tapi itu tidak menghalang kita untuk duduk bersama dengan orang yang bajunya mungkin tak mahal. Silahkan kita memakai kendaraan yang mahal, tapi itu tidak menghalang kita untuk ngobrol duduk bersama dengan orang yang mungkin kendaraannya tidak mahal. Silahkan. Tidak masalah. Bahkan di zaman Nabi, orang berupaya untuk punya kendaraan mewah, yang mana dalam riwayat hadis dikatakan humurun ni'am, unta yang merah. Zaman Nabi itu kendaraan paling mewah. Orang berusaha untuk mendapatkan itu. Jadi ketawaduan itu bukan ada pada pakaian, bukan ada pada penampilan, tapi ada pada hati dan akhlak. Di situ letak tawadu. Ya. Termasuk juga kesombongan bukan pada pakaian. Kesombongan bukan pada pakaian. Orang memakai pakaian yang mahal bukan berarti dia sombong. Kenapa? Letak kesombongan bukan pada pakaian. Saya kasih contoh. Hadis Nabi SAW tentang isbal. Jadi disebut dalam hadis, man jarra thawbahu khuyala, siapa yang menghulurkan pakaiannya di bawah mata kakinya karena sombong, maka tempat dia di neraka. Lalu Abu Bakar nanya kepada Nabi, ya Rasulullah, saya ini kalau pakai kain pelikat, kain sarung, itu pasti molor, ujung-ujungnya pasti menutup mata kaki. Kenapa Abu Bakar itu kurus? Lalu apa kata Nabi SAW? Kamu tidak termasuk. Maka illat berpakaian di atas mata kaki atau bawah mata kaki itu jadi haram. Illatnya adalah kalau sombong. Kalau nggak sombong nggak apa-apa. Walaupun kalau ditanya mana yang paling baik, memakai celana atau kain sarung atau jubah di bawah mata kaki atau atas mata kaki, yang terbaik di atas mata kaki. Itu yang terbaik. Nggak bisa kita pungkiri itu. Dan itu tidak menjadikan kita jadi Wahabi. Ya bener loh. Karena ada orang identifikasi Wahabi dan non-Wahabinya itu sangat sederhana. Ada orang mengidentifikasi kalau nggak kunut Wahabi katanya. Dari mana ceritanya tuh? Itu identifikasi orang awam tuh. Nggak yasinan Wahabi. Oh dari mana itu? Enggak. Yang tidak kunut subuh itu Imam Ahmad bin Hanbal pun tak kunut subuh dia. Bukan berarti dia Wahabi. Dan itu jangan dianggap seolah-olah itu pakaian mereka, enggak. Itu ajaran Nabi. Kita dari pondok udah belajar itu, kita udah pakai sarung di atas mata kaki, bukan celana, pakai sarung. Udah pakai sarung kita di atas mata kaki. Jadi mereka juga jangan merasa paling sunnah, enggak. Kita udah lama kenal kok, mereka baru kemarin. Kita udah tahu. Makanya ilatnya kata para ulama, khuyala, sombong atau tidak. Maka di atas mata kaki pun dia, kalau itu membuat dia sombong, neraka juga tempatnya. Ilatnya sombong atau tidak, kan gitu. Walaupun tadi kalau ditanya mana yang lebih baik, celananya di bawah mata kaki atau atas mata kaki, secara umum di atas mata kaki itu lebih baik. Tapi kalau itu kemudian membuat dia sombong, ya tetap neraka tempatnya. Jadi ilat utamanya haram isbal itu karena sombong. Orang zaman dulu salah satu bentuk kesombongan mereka secara umum, pakaiannya nyeret-nyeret. Nyapu halaman. Begitu. Nah, ilatnya sombong. Jadi pakaian itu ya
Tidak haram semahal apapun, dan itu bukan lambang kesombongan. Kalau ada duit, ada harta, bisa beli pakaian yang mahal, kenapa tidak? Nggak apa-apa. Duitnya banyak, sedekah udah, haji udah, infak sudah, semua dia udah lakukan. Nolong anak yatim udah, orang miskin udah. Boleh nggak dia beli jam harganya 400 juta? Ya apa salahnya? Yang nggak benar itu zakat tidak, infak tidak, sedekah tidak, tapi sibuk bergaya terus. Itu tak boleh. Itu tak baik. Tapi sedekahnya jalan, infaknya jalan, bangun masjidnya jalan, orang miskinnya juga jalan, duit dia masih banyak. Mau beli dia jam 1 miliar pun salah nggak? Nggak salah. Silakan. Ya kan? Ada orang duitnya triliunan. Ya. Mau dia pakai barang mewah ya nggak apa-apa. Dan itu bukan sombong. Itu kemudian menjadi masalah kalau pakaian tadi membuat hati dia sombong. Itu masalah. Dah tak mau duduk dengan kita lagi, tak mau ngobrol dengan kita lagi, itu masalah. Nah, dulu kawan tuh waktu masih pakai motor mau dia duduk dengan kita. Sekarang setelah bagus mobilnya tak mau lagi duduk dengan, itu kurang ajar. Berarti dia udah sombong kan? Baik. Jadi kata Nabi, ada orang pakaiannya lusuh, kusut, buruk. Nabi tanya, ada nggak hartam? Ada. Kata Nabi, jangan begitu, silahkan tampakkan nikmat Allah itu, tidak apa-apa. Ini ada orang kadang-kadang sampai terkejut kita, ketemu di masjid pakaiannya nampak macam orang miskin susah. Sekali pulang dari masjid tengok masuk pagar ke rumahnya gedenya minta ampun. Benar, saya ada ketemu jamaah begitu. Datang dia ke masjid, pakaiannya sangat sederhana, pakai kain pelikat, bajunya juga kelihatan ini. Sekali pulang saya pun mau lewat, tengok dia buka pagar rumahnya, la ilaha illallah, orang kaya rupanya, tapi pakaiannya salat ibadah macam orang susah. Nah, sebaiknya jangan begitu. Silahkan beli jubah yang bagus, baju yang bagus, kain sarung yang bagus, atau celana yang bagus, silahkan. Dan itu bukan menyalahi agama, malah itu bagian dari bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudian kata Nabi, wa in kana faqiran, kalau dia miskin, fakir, ya, maka hendaklah dia kitmanul faqr, sembunyikan kefakiran itu, ya. Wa izhar at-tajammul, tetap tampakkan yang baik-baik, walaupun baju itu mungkin tidak mahal, setidaknya tetap buat terlihat bersih dan rapi. Modalnya cukup setrika, gosok, terlihatlah dia rapi, begitu. Ini sebagai contoh ini. Mungkin agak bertentangan dengan kebiasaan atau anggapan sebagian kita. Faqad kana fis salaf, dulu ada ulama salaf, orang-orang terdahulu, may yahmilu miftahan, bawa kunci kemana-mana. Bawa kunci kemana-mana untuk apa? Yuham anna lahu daran, supaya orang mengira dia punya rumah, padahal nggak ada rumahnya. Wala yabitu illa fil masjid, dia tidak tinggal kecuali di masjid, tapi kemana-mana sengaja dibawa kunci supaya dianggap orang dia punya rumah, ya. Ini bukan akal-akalan.
Tapi cara ulama salaf dulu menutupi kesusahan dan kemiskinannya. Dia nggak mau terlihat kemiskinannya. Makanya dia bawa kunci kemana-mana, supaya dipikir punya rumah. Padahal nggak ada rumahnya. Cuma tinggal di masjid, nggak punya rumah dia. Nah, jadi ini pengajaran bagi kita, jangan tertipu dengan iblis. Sudahlah kita susah, miskin, ditipu pula oleh iblis. Maka sebisa mungkin kalau kita susah, miskin, sembunyikan kesusahan. Kalau orang tanya, dah makan belum? Dah. Kapan? Ya mungkin kemarin. Ini ndak setiap ditanya dah makan belum? Belum katanya. Padahal baru makan dia tadi. Ada kawan tuh begitu. Berapa kali pun saya tanya dah makan belum, pasti jawabannya belum. Tujuannya apa? Supaya diajak dia makan. Ya enggak apa-apa. Tapi alangkah baiknya kita tidak perlu menampakkan kesusahan kita. Jangan tampakkan kemiskinan kita. Jangan obral kemiskinan kita kepada orang lain. Enggak boleh. Ya. Saya melihat banyak di sosial media yang menghina bangsa kita ini. Kenapa? Banyak pengemis di sosial media. Bahasa kerennya sekarang gift. Bahasa kerennya gift. Bahasa lamanya itu pengemis yang minta dikasihani. Macam-macam dia buat supaya dikasih gift. Karena sosial media sekarang bisa ngasih gift. Katanya kalau udah dikasih singa itu duitnya entah berapa, saya pun nggak ngerti. Ya, nah, kerjanya itu ngemis. Sawer dong, sawer dong. Ada itu dari Jawa Barat, bu joget-joget nggak karu-karuan. Ya, live di sosial media. Tujuannya apa? Supaya disawer orang, diberi gift. Itulah mata pencariannya. Jadi pengemis sekarang sudah bertransformasi mereka. Dulu pengemis-pengemis itu mainnya di lampu merah. Itu pengemis konvensional. Di lampu merah, di tempat-tempat keramaian, situlah dia ngemis. Sekarang mereka sudah bertransformasi masuk ke sosial media. Macam-macam. Ada yang ngemis dengan baca ayat. Ya, ada baca ayat. Ada yang baca kitab suci. Ya, macam-macam caranya. Tapi aslinya itu lagi ngemis semua. Dulu-dulu ada yang sampai mandi lumpur. Ya. Tujuannya apa? Supaya dapat duit. Ini sangat berbeda dengan ulama salaf terdahulu. Ulama salaf kita dulu nggak begitu. Dia sanggup bawa kunci kemana-mana semata-mata supaya dipikir dia punya rumah. Padahal nggak ada rumahnya. Ya. Selanjutnya, wa min talbisi iblis 'alal fuqara, termasuk tipu daya iblis terhadap orang miskin. Apa itu? Annahu yara nafsahu khairan minal ghina. Dia menyangka bahwa dia lebih mulia ketimbang orang kaya. Ya. Ada orang miskin ditipu oleh iblis sehingga dia menyangka diri dia lebih mulia ketimbang orang kaya. Apa dia bilang? Kamu kaya lama nanti masuk surga. Emangnya kamu miskin bakalan masuk surga?
Ya, coba perhatikan, tidak jarang kita temui di masyarakat kita, kalau ada orang kaya tinggal di kawasan komunitas orang-orang yang miskin, itu orang kaya dibuat fitnah macam-macam, dianggap sebagai yang jahat, yang buruk, yang sombong, yang zalim dan sebagainya. Oleh siapa? Oleh orang-orang miskin yang ada di sekitarnya. Kenapa? Karena mereka terkena tipu daya iblis. Merasa karena mereka miskin, karena mereka fakir, mereka lebih mulia ketimbang orang kaya. Padahal kaya dan miskin bukan penentu kemuliaan. Bahkan bisa jadi orang kaya lebih mulia ketimbang orang miskin. Makanya zaman Nabi ada sekelompok sahabat yang miskin ngadu kepada Nabi karena nggak bisa sedekah seperti sahabat-sahabat yang kaya. Mereka bilang, ya Rasulullah, orang-orang kaya itu sudah mendahului kami dalam hal pahala. Mereka sholat seperti kami sholat, puasa seperti kami puasa, cuma mereka bisa sedekah karena mereka punya harta, kami nggak bisa. Akhirnya apa kata Nabi? Itulah kelebihan orang yang berharta. Dia bisa melakukan ibadah yang banyak, sedangkan kita tidak bisa. Kita cuma bisa memakmurkan masjid dengan sholat berjamaah, sedangkan orang kaya masjidnya bisa dibangun sama dia. Setiap kali kita sholat, dia dapat pahala. Masya Allah kan? Jadi jangan sampai kita sudahlah miskin kena tipu daya iblis. Miskin kaya itu biarlah ketentuan Allah terhadap kita, tapi jangan sampai kena tipu daya iblis. Baik, dah masuk waktu Isya. Itu saja kajian kita malam ini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.